Selamat datang di saya Wibu. Kalau Anda Wibu, subscribe ya bos. Kalau Anda bukan Wibu, subscribe juga sih. Pada intinya dukung channel ini dengan like, komen, dan subscribe. Oke bos, kembali lagi di alur cerita manhwa terbaru, yaitu Tersekai menjadi naga bocil. Oke bos, kita kembali lagi ke Lois Geno Lancer yang mau pergi mencari naga lainnya di benua Wither, mau minta tolong untuk dianterin pulang. Dan oke, kita OTW langsung aja lah ke alur ceritanya, langsunglah dicapcus. Fabro saat ini kaget melihat ada burung terbang dengan kepakan sayap yang besar. Dan ternyata Fabro mengetahui jenis burung itu adalah Six-Winged Blood. Ya, itu adalah burung area pegunungan Winter area selatan. Burung itu sangat ditakuti oleh monster-monster kecil. Soalnya burung itu selalu memangsa mereka. Waduh dah, ini burung malah hinggap di depan Lois dan juga rekan-rekannya itu ya. Gile banget ini dah. Kuak, kuak, kuak. Si burung kembali meraung dengan teriakan keras. Fabro langsung bersiap untuk pengamanan. Ia sudah memegang palu besarnya. Akan tetapi santai aja bos, santai. Dia jinak kok. Dia ini burungnya aku jinakkan dari bayi. Jadi aman bos, aman. Tenang saja. Bahkan burung ini punya nama loh. Namanya adalah Mengki. Ucap Jacob menjelaskan. Jir, burung seganas ini namanya malah Mengki. Ampun dah, sangarnya hilang langsung. Tapi Fabro tidak yakin dengan ucapan Jacob. Soalnya ini adalah Six-Winged Blood, salah satu monster yang menakutkan. Bahkan kekuatannya selevel dengan Wyvern. Masa mau dijinakkan? Itu memang benar bos, aku bisa menjamin itu. Ya, aku menjamin kalau Mengki ini aman. Dia sudah menemaniku selama 10 tahun ini. Dan itu seperti keluargaku sendiri saat ini. Iya kan Mengki? Kau keluargaku kan Mengki? Waduh dah, malahan Fabro jadi penasaran bagaimana bisa menemukan bayi Six-Winged Blood. Waduh, aneh sekali ini si Jacob. Orang sarangnya aja di puncak gunung tertinggi di benua Wither, masa bisa menemukannya dari bayi? Melihat itu, Lois jadi kepikiran kalau Rivana Dragon yang melawan ayahnya Lois juga memiliki hewan yang dijinakkan, dan Jacob Dragon memiliki burung sehebat ini untuk dijinakkan. Itu artinya Jacob memiliki job seorang druid master tipe penjinak. Wah, ternyata emang bener ya, di dunia ini job itu diwariskan turun-menurun. Seperti halnya Jacob yang keturunannya adalah Rivana memiliki job yang sama. Lois pun mendekati Jacob dan ia bertanya tentang status Jacob. Apa udah nikah apa masih jomblo? Waduh, kebetulan masih jomblo. Kalau begitu, apa Anda memiliki adik atau kakak? Enggak juga tuh, aku ini anak tunggal. Ayahku juga tidak memiliki saudara. Dia satu-satunya orang yang mewarisi nama Trigon. Ya, nama itu diwariskan kepadaku saat ini. Cuman aku yang bernama Trigon saat ini. Waduh, beneran nih. Artinya tidak ada nama Trigon lagi di dunia ini. Cuman Jacob Dragon yang ada. Dan juga ayahnya. Wis, aku lebih baik mengurus Jacob Dragon lebih dulu sampai ia jomblo seumur hidup dan tidak memiliki keturunan, biar Rivana Dragon tidak lahir sekalian. Waduh dah, malahan tega bener Lois. Emangnya kenapa kau tanya seperti itu? Kenapa kau bertanya tentang silsilah keluargaku? Apa kau mau kenalan sama keluargaku? Ya nggak juga sih, cuman kepo doang. Jir, malahan cuman kepo. Tapi aslinya, Lois Geno Lancer ingin membuat Jacob Dragon tidak memiliki keturunan. Tinggal caranya aja ini ya. Mau dipotolin joinnya atau mau dibantu biar nggak berdiri itu Johnny. Wis, pakai cara apa ya? Gile bener ini Lois, malah muka licik. Si Jacob jadi kedinginan karena menghadapi aura licik dari si bocil Lois. Gile, sampai terasa niat negatifnya si Lois. Jacob pun mendekati perapian bersama Fabro. Cuacanya lumayan dingin, jadinya enak berdekatan dengan perapian, lumayan menghangatkan. Akan tetapi, tiba-tiba Jacob dikagetkan dengan sesuatu yang berbahaya. Mukanya langsung mode panik. Dan ternyata si burung Mengki malah didekati sama Han dan Hani. Mereka berdua mau main sama burung Mengki.
Wah, ini menyenangkan, main-main sama burung gede ini menyenangkan. Woi, 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 stop, stop, stop. Jangan dekati Mengki. Orang asing yang dekati sama Mengki akan terluka. Ia tidak suka orang asing. Woi, woi, cepat pergi dari situ, woi. Tapi ternyata, jir malahan. Mengki malah diam saja dielus-elus sama Han dan Hani. Gak hanya itu, ia malah jadi prosotan. Wanjir dah, malah jadi mainan beneran. Jacob yang melihat itu jadi ngelak. Ya, ia ngelak melihat kejadian itu. Ini pertama kalinya si Mengki jinak sama orang lain. Wah, wah, wah. Jacob sampai shock berat melihat itu. Melihat kejadian yang di luar nalar. Tapi Lois menyeret Han dan Hani. Mereka disuruh untuk menjauh dari si Mengki. Itu nggak sopan namanya. Jangan seperti itu. Kasihan burungnya mau istirahat. Akan tetapi, begitu Mengki melihat apa yang ada di depannya, ia langsung mode cemas. Ya, gimana nggak cemas? Mengki merasakan aura menakutkan dari Lois. Itu sangat mengerikan. Tampak seperti bayangan hitam besar yang menjulang tinggi ke atas. Gile, itu gambaran menakutkan bagi Mengki. Mengki pun teriak-teriak sambil mengepakkan sayapnya. Ia merasa ketakutan sehingga ia mau pergi meninggalkan majikannya, Jacob. Jacob langsung panik karena ia mengira Mengki akan menyerang Lois. Woi bocil, cepat pergi dari situ, jangan di situ, bahaya bocil. Dan twing. Lah, malah tiduran itu burung. Ngapain dah tuh burung? Posenya aneh banget dan ternyata kurr, kurr, kurr. Tenang aja Mengki, santai aja ya Mengki. Aku gak bakal ngapa-ngapain kok. Kau tenang aja ya. Kurr, kurr, kurr. Jangan gerak ya. Kurr, kurr, kurr. Jir, apa ada? Emangnya si Mengki itu ayam? Malah dielus-elus sama Lois. Waduh, 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 malahan apa-apaan itu si Lois. Jacob yang melihat itu langsung kena mental. Soalnya Mengki tidak pernah manja-manja seperti itu dengannya. Ini menyebalkan. Dan lagi Han dan Hani malah asik-asikan tidur di atas tubuh Mengki. Waduh, waduh, malahan jadi kasur si Mengki. Lois, 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 ini hangat dan lembut. Ini sangat enak sekali dijadikan tempat tidur, Lois. Aku mau tidur di sini, Lois, biar hangat. Jir, beneran malah dijadikan kasur. Jacob jadi tambah bingung dengan apa yang dilakukan sama bocil-bocil ini. Ini tidak biasanya. Ini di luar nurul bagi Jacob. Ya dahlah, biarin aja tuh bocil main-main. Kita siapkan saja tempat tidur untuk kita sendiri. Dan oke, semuanya pun istirahat dan scene pun dipercepat. Keesokan harinya, hari sudah pagi, Fabro saat ini sedang beres-beres. Ia mau bersiap untuk berangkat menuju Cash Tower. Jacob pun berterima kasih kepada Abang Fabro karena ia telah diizinkan untuk bermalam bersama. Ia sangat terbantu. Ya, ia terbantu karena bisa menghangatkan badannya di tengah cuaca yang ekstrim. Tapi dalam pikiran Fabro saat ini adalah ia sedang memikirkan cara supaya Jacob mau ikut bersama rombongannya. Soalnya Bos Lois menyuruhnya untuk mengajak Jacob ikut bersama rombongannya. Jangan sampai ia pergi, pastikan ia ikut. Wanjir, kenapa maksa banget Master Lois? Aku jadi bingung dengannya. Apa Master Lois tertarik dengan burung six-winged blood itu? Apa burung itu mau dijadikan peliharaan Master Lois? Ya nggak tahulah, pikir belakangan. Woi Paman Fabro, ayo cepat berangkat, teriak Lois. Waduh, oke siap dah. Dan ya, Mengki pun terbang. Ia akan mengikuti rombongan karena ternyata Jacob mau ikutan sama rombongan Fabro. Soalnya tujuannya ternyata sama, yaitu Cash Tower. Fabro pun kembali menjadi pak kusir dan menyuruh kudanya untuk kembali bergerak. Dan oke, kereta kuda rombongan Fabro pun berjalan. Dan sekarang ketambahan Jacob Tregan yang sebentar lagi bakal dibuat mandul sama Lois. Wanjir, jahat banget. Kemudian dalam kereta, Lois menatap Jacob dengan serius. Jacob sendiri diam, ia nggak ngomong apa-apa. Kemudian Lois bertanya, kenapa Paman Jacob mau ikut bersama rombongan ini? Apa Paman Jacob tahu kalau yang dituju adalah Cash Tower? Itu tempat berbahaya loh. Ini aku memang mau ke Cash Tower. Dari awal perjalananku memang mau ke situ. Justru aku heran dengan kalian bocil bertiga. Kenapa kalian bertiga malah mau ke tempat yang berbahaya seperti Cash Tower? Gak ada tempat spesial, Paman. Cuman mau tamasya. Ujawab Lois sekenanya. Jir, tamasya.
Fabro jadi ngelak mendengar itu. Berburu naga dibilang tamasya. Emang Master Lois nggak ada aduannya dah, ucap Fabro dalam hati. Kemudian Jacob menjelaskan kalau niatnya di Cash Tower adalah untuk memastikan rumor para warga itu benar. Kalau memang yang ada di Cash Tower itu adalah naga, maka itu adalah sesuai dengan mimpiku sebagai seorang druid penjinak naga. Itu adalah mimpi para druid yang selama ini diidam-idamkan, yaitu menjinakkan naga. Waduh, Lois yang mendengar itu jadi bingung dah. Menjinakkan naga. Apa maksudnya? Apa dia mau menjadikan naga sebagai hewan peliharaan? Kalian tahu, impian itu selalu aku mimpi-mimpikan setiap hari. Aku tidak sabar lagi bertemu dengan naga dan menjinakkannya. Soalnya, aku ini adalah Master Dragon Rider. Aku akan mengendarai naga dengan penuh semangat. Itulah mimpiku yang harus aku capai. Dan itulah kenapa aku harus menuju Cash Tower, karena di situ ada naga. Ya, rumor dari warga di situ ada naganya. Jir, mendengar itu Lois kesal sekali, menjadikan naga sebagai tunggangan. Wasem, emangnya naga itu kuda tunggangan? Ampun dah. Dijadikan mimpi tujuan hidup lagi. Sekian dasar om-om masa kecil kurang bahagia. Apalagi si Jacob itu menjelaskan kalau naga itu adalah makhluk mitologi yang menjadi legenda hidup manusia. Dia adalah makhluk terkuat di bumi. Kau bisa bayangkan bocah Lois, kalau aku menjinakkan satu naga, maka kamu akan tahu betapa hebatnya aku bersama naga itu. Jir, Lois bener-bener jengkel, rasanya ingin sekali mengunyah si om-om gak ngotak ini. Dia pikir naga itu kadal terbang yang bisa ditunggangi doang apa ya? Buset dah, rasanya ingin gue jadikan rendang aja ini si om-om. Mimpimu itu berbahaya, Jacob. Apa kau tidak takut kehilangan nyawamu saat ketemu dengan naga? Mereka kan makhluk paling kuat di antara semua makhluk. Rasanya gak mungkin banget bisa menjinakkan kaum naga. Karena berbahaya itulah aku menyebutnya sebagai mimpi. Kalau tidak bahaya, ya jangan dimimpikan, bro. Laki-laki itu harus memiliki mimpi yang kuat. Bermimpilah yang tinggi, setinggi langit yang tidak bisa kau capai. Walaupun tidak bisa dicapai, bukan berarti tidak bisa selamanya. Pasti ada cara untuk menaklukkannya. Aku selalu optimis akan hal itu. Naga, tunggulah aku akan menjinakkanmu. Dir, dasar buangke. Lois merasa Om Jacob ini biar dikil aja sekarang, biar gak bikin kesal Lois terus. Tapi Lois jadi kepikiran dengan monster yang ada di Cash Tower. Ia juga penasaran. Apalagi Lois memiliki pemikiran kalau yang ada di Cash Tower itu adalah Thunder Tiger, makhluk ilahi yang melindungi umat manusia. Jika itu memang benar, maka dalam kurun waktu ratusan tahun, Thunder Tiger itu akan berevolusi menjadi Blazing Tiger. Itu adalah bentuk di mana Ravana, yang merupakan keturunan Jacob, dapat menjinakkan Blazing Tiger dan membuat monster harimau itu bertarung bersamanya melawan ayah Fowid. Ya, kalau memang seperti itu adanya, Lois tidak akan tinggal diam. Ia akan merancang rencana supaya Jacob tidak memiliki apa yang ada di masa depan. Dan ya, Lois pun pura-pura merasa senang dengan mimpi Paman Jacob yang setinggi langit. Lois juga pura-pura mengapresiasi Paman Jacob supaya maju terus pantang mundur. Tapi Fabro merasa sedih karena manusia dengan cita-cita tinggi ini bakal jadi tumbal proyek. Ia tahu Master Lois memiliki rencana untuk membasmi orang yang tidak ia sukai. Duh, kasihan amat ente Jacob, mana masih jomblo lagi ente. Duh, ngenes banget si jomblo ini. Dan oke, kereta kuda pun berjalan di tengah salju yang lebat dan scene pun dipercepat. 1 minggu kemudian, hari ini hari ke-7 perjalanan menuju Cash Tower, dan di situ terlihat ada Jacob yang baru bangun tidur. Ini pagi hari, jadinya para manusia di situ baru bangun tidur. Jacob merasa hari ini adalah hari yang cerah. Salju tidak turun dan matahari bersinar terang. Sangat enak sekali mendapatkan cuaca seperti ini di benua winter. Kemudian Jacob melihat Lois yang baru bangun tidur. Ia memandangi Lois yang baru keluar dari kereta kuda, dan itu dia si Lois. Dia pura-pura angop, padahal mah dia nggak tidur sama sekali. Ya gimana ya, kalau tidur bakal bablas berbulan-bulan. Jacob pun menyapa Lois, tapi Lois tidak menjawab sapaan Jacob. Ia malah bertanya, apa paman melihat 2 bocil kembar? Mereka dari dini hari nggak ada di kereta kuda. Apa paman melihat mereka pergi?
Waduh, Jacob tidak melihat mereka berdua. Ia tadi malam tidur nyenyak, sampai-sampai tidak memperhatikan sekitar. Kemudian ada Fabro, ia juga baru bangun tidur. Lois bertanya kepada Fabro terkait keberadaan dari si bocil kembar. Apa Fabro melihat mereka berdua? Waduh, mereka berdua nggak ada. Fabro malah jadi bingung, soalnya ia tidur pulas. Jadinya, ia tidak menyadari apapun. Jir, lu tidurnya pingsan apa ya? Malah nggak sadar apapun, protes Lois. Kemudian di balik kereta kuda ada Finn yang berbisik-bisik. Ia memberitahu Master Lois kalau dirinya melihat dua bocil kembar itu. Wah, mendengar itu Lois langsung mendekat dan Finn mengatakan, "Maaf Master, dua bocil kembar itu naik gunung Cash Tower. Katanya mereka melihat sesuatu yang besar. Mereka mau main-main sama sesuatu yang besar itu." Walah, sesuatu yang besar. Apaan tuh? Lois jadi penasaran dan ternyata Lois, 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 aku bawa mainan baru, Lois. Lihat ini, Lois. Ada kucing ini, Lois, kucingnya besar. Kita menjadikan kucing ini mainan tadi malam. Kucing ini hebat loh, Lois. Ia bisa loncat-loncat dan bisa menyetrumkan listrik. Wajir, kuampret, kucing besar. Wadidaw, itu bukan kucing, cuk, itu Thunder Tiger. Kenapa monster ilahi seperti itu malah dibuat mainan? Ampun dah nih bocil. Jacob yang melihat itu jadi tidak percaya. Jacob tahu kalau kucing itu adalah Thunder Tiger. Monster hebat seperti itu malah jadi mainan bocil kembar. Gile, sebenarnya apa yang terjadi dengan Thunder Tiger itu? Kenapa malah diseret-seret ya? Dan lagi, pingsan dah tuh Thunder Tigernya. Wadidaw, malahan buset, buset, buset. Ini modar apa pingsan sih? Malah nggak gerak sama sekali. Bahaya ini mah. Lois, Lois, Lois. Kucing ini imut sekali, Lois. Apa bisa dijadikan peliharaan kita? Soalnya kucingnya lincah dan imut-imut, Lois. Kami mau membawa pulang ini, Lois. Kami berjanji akan menjaganya dengan baik, Lois. Tidak akan mudar. Jir, kalian ngomong apa sih? Kenapa malah pada aneh-aneh? Sebelum itu, aku mau tanya, di mana kalian menemukannya? Di sana Lois, di atas gunung. Di sana kami menemukan kucing ini sedang berlari. Kami tangkap aja dah. Dan kucing ini tadi menyetrum kami. Jadi kami setrum balik dengan setrum yang besar. Walah, malahan langsung pingsan Lois. Waduh dah, malah dicurus. Kalau modar bakal bahaya. Keseimbangan alam di benua ini bakal nggak stabil. Tuh, nih bocil kenapa nggak mikir sampai ke situ sih? Hewan ini adalah hewan ilahi, nggak boleh sembarangan ditangkap. Dan ya, karena penasaran, Jacob pun mengamati Thunder Tiger dari dekat. Jacob sangat bingung dengan apa yang terjadi di depannya. Soalnya, ini hewan ilahi, bos. Jarang nongol. Lah ini malah nongol di depan Jacob. Malahan jadi cemen seperti ini. Tapi bagi Jacob, ini sungguh luar biasa. Woi, Cuk, menjauh dari sana, Cuk. Jauh, 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 jauh. Kucing ini sudah kami beri nama, yaitu Nadi. Jadi, ini adalah kucing kami, Cuk. Ini milik kami. Walah, bocil, bocil, santai aja ya, santai-santai. Lah, Lois tambah ngelak. Malah udah dikasih nama. Namanya Nadi lagi. Nama apaan itu dah? Dadah. Apa nggak ada nama lain? Bener-bener merepotkan tuh dua bocil. Akan tetapi, Lois merasakan ada sesuatu yang aneh dari kucing itu. Sepertinya si kucing ini memiliki kesadaran dan ia malah menekan aura monsternya. Walah, sepertinya kucing ini malah pura-pura pingsan. Apa ia habis dihajar dengan brutal ya sama si kembar itu? Dan ternyata bener, si kucing itu malah membuka matanya. Ia melirik Lois. Ya, ia melirik dengan hati-hati biar nggak ketahuan kayak itu ya. Akan tetapi Thunder Tiger itu malah melihat sosok yang lebih menyeramkan dari si bocil kembar. Gile, ia sampai membuka kedua matanya. Waduh, waduh, ini malah mengerikan. Hei, kau sudah sadar ya? Tanya Lois begitu melihat si Tiger membuka matanya. Jir, malah pura-pura tidur. Apa-apaan kucing ini? Kau mengerjai kami ya? Aku tahu kau sudah sadar. Sekarang, bukalah matamu. Kalau kau pingsan, kenapa jasadmu terengah-engah? Ayo kucing malas, bukalah matamu dan lihat siapa yang ada di depanmu. Kau pasti akan terkejut kan? Dan wow!
Si Nadi malah meraung dengan ganasnya. Ia meraung mengancam Lois, akan tetapi Lois jadi kesal. Ia pun bersiap dengan adu jotos dan cerot. Malah kan beneran dipukul itu sama si Lois. Waduh, waduh, kucing yang malah dijotos. Jir, malah katanya hewan ilahi, bahaya kalau diganggu ya. Malah dijotos sampai KO itu. Waduh, waduh, gimana si Lois? Dan ya, si Tiger pun kesakitan dan ia guling-guling mengeram kesakitan. Jir, lemah amat. Jacob yang lihat itu jadi kaget. Kenapa monster ilahi bisa kalah dihajar dengan satu pukulan? Walah-walah sama Lois si bocil lagi. Ini bener-bener gile dah. Sebenarnya ini Thunder Tiger bukan sih? Kok malah lemah amat? Wahahaha, jangan kaget ya. Bocil itu memang kuat banget. Soalnya ia sering latihan di rumah. Jadi jangan takut ya. Dia itu cuman sering latihan doang. Ucap Sabro menjelaskan sambil menutup-nutupi. Tapi tetap saja Jacob melongo melihat kenyataan ini. Han dan Kani yang melihat si kucing terkapar langsung merasa kasihan. Ya, mereka berdua akan menggunakan sihir heal untuk menyembuhkan si kucing Nadi. Hei Fabro, apa benar mereka itu keponakanmu? Kok sepertinya mereka kuat banget, gak takut apapun. Iya bos Jacob, memang betul, santai aja ya. Mereka memang dididik sebagai petarung. Jir malah ngeles, tapi Lois merasa ada yang aneh dengan Thunder Tiger ini. Soalnya, monster ilahi jarang sekali turun gunung, apalagi sampai ke dasar gunung. Ada yang mencurigakan, sepertinya terjadi sesuatu di puncak gunung ini dah. Dan ternyata ada aura kuat yang memancar. Lois merasakannya, ia langsung mode waspada. Wah, anjir bahaya, Fabro, cepat kemari, ada sesuatu yang berbahaya di belakangmu. Waduh, apaan tuh? Fabro dan Jacob langsung merasakan aura intimidasi yang kuat. Ini apa Anda? Kenapa ada sesuatu yang menyeramkan seperti ini? Apa ini sebenarnya? Dan ternyata, jir, ada reptil besar yang berjalan ke arah Lois dan rombongan. Reptil itu ternyata begitu besar. Apa itu naga? Dan ternyata itu bukan naga. Itu semacam monster reptil raksasa doang. Dan reptil itu biasanya dinamakan Drake. Itu monster raksasa yang biasanya berada di rawa-rawa pegunungan. Waduh, waduh, Jacob panik. Ia melihat monster Drake itu dengan tatapan panik. Harus bagaimana ini ya? Apa ini adalah akhir dari hidupku? Dan ternyata, diam sebentar Paman Jacob, jangan berbicara sepatah kata pun. Ucap Lois sambil membekap mulut Jacob, yang kemudian Lois langsung mengeluarkan sihir kamuflase. Ini adalah sihir spatial yang digunakan untuk sembunyi, karena sihir ini dapat merefleksi cahaya. Jadinya mata musuh tidak dapat melihat apa yang ada di depan sihir tersebut. Dan ternyata Lois menggunakan sihir spatial kamuflase kepada semua yang ada di situ. Semuanya dibuat tidak terlihat sama Lois. Setelah dipasang, Lois menyuruh semuanya untuk diam. Jangan ada yang bersuara. Diam, jangan sampai reptil itu tahu keberadaan mereka. Bahaya cuy. Tapi si Jacob merasa takjub ya. Ya gimana nggak takjub ya? Bocil yang kira-kira usianya 7-10 tahun bisa menggunakan sihir sehebat ini. Ini sihir spatial tingkat advance. Luar biasa. Sebenarnya siapa bocil Lois ini? Kenapa dia bisa menggunakan sihir tanpa merapal? Wah, 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 hebat sekali. Akan tetapi Jacob melihat monster Drake itu mendekat dan itu terlalu dekat. Wah, anjir bahaya. Kalau tidak ada sihir spatial ini, mungkin semua yang ada di situ sudah tercabik-cabik. Wah, mengerikan. Dan itu dia si monster Drake yang berjalan dengan kebingungan. Tampaknya monster itu sedang mencari sesuatu. Ia pelirak-pelirik ke segala arah, seolah-olah mencari sesuatu yang hilang. Apa yang ia cari ya? Sedangkan si Jacob yang ada dalam kubah sihir spatial merasa bingung dengan apa yang terjadi di sini. Pertama Thunder Tiger, kedua monster Drake, dan sekarang bocil Lois yang menggunakan sihir tingkat advance. Wah, apa-apaan ini? Otak Jacob tidak bisa mencerna kejadian yang sedang ia hadapi saat ini. Ini terlalu luar biasa baginya.
Dan lagi, monster drag yang dirumorkan sebagai naga oleh warga, ternyata warga salah. Ini cuma monster reptil yang berukuran besar. Ini bukanlah naga. Jacob merasa perjalanannya sia-sia. Soalnya ia kesini untuk menjinakkan naga, malah muncul reptil. Nggak ngotak lagi. Waduh, malah grogi ini dada. Tapi Jacob masih bertanya tentang Lois. Ia merasa Lois itu manusia spesial. Ia bisa sihir spatial tingkat tinggi dengan mudah. Dia pasti anak jenius di muka bumi ini. Tidak, dia bukan jenius. Dia adalah pahlawan yang muncul 1000 tahun sekali. Walah, si Jacob malah berpikir kalau Lois itu pahlawan manusia. Waduh, malahan mikirnya terlalu jauh itu mah. Akan tetapi, semua yang ada di situ malah jadi panik. Soalnya, monster drag berubah arah. Monster itu malah meraung-raung mengarah ke rombongan Lois. Wadidaw, bahaya. Ya, bahaya ini. Si monster malah mau mengamuk. Tapi nggak jadi ngamuk karena bersambung. Waduh, malah bersambung dada. Oke kawan-kawan semuanya, terima kasih sudah mau menonton saya Wibu. Tempatnya alur cerita manhwa terbaru. Oke bos, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Siap ya, terima kasih. Salam cus.